satu ruangan ada sekian belas orang positif gitu. Kita tanggal 7 Januari itu melakukan sosialisasi ke 190 rumah sakit dan 44 puskesmas. Kita sosialisasi lagi atau satu lantai. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, sip, Mas Oki. Oke. Selamat hari begini kita ketemu lagi. Hari ini agak spesial episodenya, teman-teman. Kita akan jadi gini. Sudah 6 bulan nih Jakarta kan ada pandemi COVID-19 gitu. Tapi kayaknya Cerita Orang Dalam ini belum pernah bahas tentang orang-orang di balik itu gitu. Orang-orang di balik gimana caranya Jakarta bisa mencapai kondisi hari ini gitu ya. Saat ini saya sudah bersama Dokter Ngabila. Ya, Mas Angga, apa kabar? Baik dok. Kenalin dulu dong dok, di Dokter Ngabila di mana gitu, dinasnya gitu. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Saya Dokter Ngabila Salama MKM. Teman-teman bisa panggil Bila. Saya di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi. Wah, memang kita berarti memang salah satu yang dapat tanggung jawab langsung untuk handle gitu ya kondisi memang semua epidemi. penyakit menular wabah itu ada di bawah seksi aku. Jadi termasuk COVID ini kita udah benar-benar melanglang buana dari awal Januari bahkan. Jadi sense of crisis di seksi aku itu sebenarnya udah ada dari 7 Januari. Oh gitu, itu kenapa bisa? Maksudnya itu kan waktu Januari kan kita belum tahu apa-apa ya. Maksudnya orang Indonesia tuh di Januari itu masih belum dengar apa sih gitu, ada apa, akan ada apa gitu. Jadi tuh 31 Desember kita dapat informasi yang namanya surveillance itu kan seperti detektif mata-mata. Jadi informasi sekecil apapun tuh sangat berharga. Kita tangkap sebagai rumor dan harus kita buktikan benar atau enggak. Nah, begitu kita tahu ada severe pneumonia di Wuhan dan mereka sudah langsung tutup area yang terlokalisir di 1 Januari, kita tanggal 7 Januari itu melakukan sosialisasi ke 190 rumah sakit dan 44 puskesmas. Kita sosialisasi lagi tentang cara pakai alat pelindung diri. Kita bikin kebijakan juga untuk ayo siapin alat pelindung diri di tiap puskesmas. Kayaknya lebay banget ya, kayak mau perang gitu ya, beli baju astronot dan lain sebagainya. Terus kita juga bikin kebijakan ke kantor. Sampai akhirnya di bulan Januari kita sudah melakukan penyuluhan ke 15.000 orang di 500 titik. Di apartemen, di kantor, di mall, dan lain sebagainya. Terus kita juga udah melatih lagi refreshing semua analis lab di rumah sakit dan puskesmas untuk ngambil spesimen. Yaitu kita undang Litbangkes langsung, dan tanggal 24 Januari kita pertama kali punya terduga. Waktu itu aku ikut langsung karena kebetulan lokasinya dekat rumah ya. Terjun sama puskesmas, ngambil spesimen. Sampai 28 Februari kita udah ada 138 terduga yang semuanya negatif. Semuanya negatif. Ya, tapi jadi sudah diduga bahwa orang itu mungkin kena pneumonia misterius itu ya. Misterius karena dia dari China. Jadi di 7 Januari itu kita bilang, "Hello puskesmas, rumah sakit, kalau ketemu ada pneumonia yang nggak wajar dan dia dari China, wajib lapor Dinkes. Kita periksa yuk spesimennya di Litbangkes," gitu pesennya. Oh wow. Tapi kan maksudnya gini. Maksudnya kan saat semua orang itu nggak aware gitu ya. Kita semua dengar bahwa ada sesuatu gitu, ada sesuatu di China. Tapi orang nggak membayangkan itu akan semewah itu, sewah itu ya. Tapi teman-teman di seksinya Mbak Dokter Bila nih bahwa ini ada sesuatu yang aneh gitu ya. Iya udah. Dan kita bahkan kalau saya sendiri udah posting di medsos setiap hari kasus-kasus novel coronavirus ini per hari dari berbagai negara. Maksudnya untuk menimbulkan awareness bagi masyarakat terutama yang melek akan kesehatan. Ada ancaman loh di luar sana, memang belum masuk di negara kita, tapi nantinya bisa jadi gitu. Oh wow. itu detektif memprediksikan sesuatu yang akan kejadian di Jakarta gitu. Lalu setelah itu
atas kasus itu jadi 100 sekian tadi itu semua negatif, itu belum yang kasus pertama itu ya? Belum. Jadi sampai akhirnya Menkes dan Pak Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret ada kasus pertama. Ini juga seru nih. Jadi 2 kasus pertama itu ibu dan anak, rumahnya di Depok. Tetapi penularannya jelas terjadi di Jakarta. Waktu itu pas banget lagi Valentine gitu. Jadi 14 hari sebelumnya. Kita lakukan swab ke 72 orang dan akhirnya banyak banget yang positif. 1 kasus positif, anaknya tersebut selain yang ibunya ya, itu kita tracing 72 orang. Gitu. Dan itu banyak dapat kasus positif. Terus bagaimana kita merujuk, bagaimana saat itu masih stigmanya, denial dari orang yang dianggap positif. Apalagi komunitasnya termasuk komunitas yang gaul nih. Ya, jadi ada yang sampai akhirnya pergi ke luar kota naik kereta. Wah, itu langsung bayangkan waktu itu kasusnya masih hitungan jari ya. Terus ada kasus positif pergi ke luar kota naik kereta. Itu orang di dalam keretanya juga kita tracing juga itu, kerjasama sama provinsi lain. Jadi seru banget waktu awal-awal itu, waktu awal Maret tuh benar-benar situasinya masih meraba-raba, tapi kita harus fight, kita harus realistis. Memang udah ada kasusnya di tempat kita lakukan tracing. Untung puskesmas semangat banget. Sampai akhirnya kita terus dapat kasus sampai akhirnya memutuskan untuk PSBB transisi, karena kondisinya waktu itu kasus baru kita cuma PSBB total dulu kayak total atau transisi? Total dulu. Iya. Itu luar biasa sih, Pak Anies, PSBB total dari mulai 15 Maret ya. Iya. Dan benar-benar kita bisa flattening the curve-nya itu 14 hari sesudah tanggal 15 Maret ya. Iya. Itu benar-benar flat. Sampai akhirnya kasus kita harian itu udah flat di 40 sampai 60 ya per hari di tanggal 4 Juni. Itu jadi akhirnya, sampai 4 Juni itu berarti kan 4 Juni itu habis lebaran ya? Iya. Trennya udah nurun tuh waktu itu. 4 Juni itu udah turun. Berarti kan maksudnya saya ingat dulu lebaran itu kan orang susah keluar masuk tuh SKM apa segala macam gitu kan. Benar-benar. Berarti itu sebenarnya pada 4 Juni itu kita udah hariannya dengan 40-an 60-an. Exactly. Wow. Jadi kita tinggal 40 sampai ya paling banyak 100. Akhirnya based on data tersebut kita mulai pelonggaran. Tapi tuh inget banget Pak Anies selalu bilang kalau kita pelonggaran, kesehatan kerja 2 kali lipat. Aku selalu ingat itu. Dan kita memang kemampuan testingnya udah 2 sampai 3 kali lipat dari awal itu. Jadi otomatis kita benar-benar bisa dapat kasus yang lebih banyak lagi. Dan tentunya waktu itu ingat ya Mas, kita melakukan active case finding. Iya, betul. Jadi benar-benar di RW, WPK, kita lakukan ke masjid, ke tempat ibadah, ke pasar, tempat-tempat umum gitu kan. Sampai akhirnya positifnya banyak, dan dari situlah dasar kita melakukan kontak tracing dari kasus positif. Jadi seru sih. Terus di awal Mei juga kita saat puasa kan kita udah mulai rapid test kampung, Mas, ingat kan waktu itu. Kita bikin mapping kasus-kasus yang banyak di kelurahan, kita pilih kampung-kampungnya, sampai akhirnya kita kita rapid test, dapat banyak yang positif lagi. Dari situ kita mulai hipotesis, wah ini udah nggak di kelompok ekonomi tinggi ya. Jadi emang udah nyebar ke ke masyarakat yang menengah ke bawah, ke usia 20 sampai 50 tahun, mobile, tanpa gejala, itu udah terprediksi. Dan aku ingat sebenarnya waktu di awal-awal itu kan orang-orang yang kena kasus ini adalah orang-orang yang mobilitasnya tinggi ya, dia keluar kota, dia keluar negeri, pulang ke Indonesia, bawa virusnya gitu. Misalnya bukan berarti membawa virusnya, tapi kayak dia tertular di sana, pulang ke Indonesia dia menularkan lagi di sini. Yang mana waktu itu belum sampai ke menengah ke bawah kan gitu ya, orang-orang yang menengah ke bawah. Dan kita, saya ingat waktu itu teman-teman Dinkes juga punya concern kalau sampai masuk ke kampung-kampung kan gitu, Tambora gitu yang sangat padat gitu. Dan itu sekarang kondisinya hari ini itu segitunya. Hari ini itu di masyarakat, maksudnya kasusnya kita ingat, saya ingat gitu, teman-teman yang dengar pasti ingat dalam sebulan sekarang ini rata-rata 1000 kan, rata-rata tuh per hari 1900, 800, 1900, itu kan jauh dari tadi yang dokter Bila bilang 4 Juni itu 40-60 gitu. Triggernya apa sih, Dok? Sebenarnya ada yang menarik Mas Angga. Jadi
ada studi di WHO itu yang namanya infection fatality rate. Jadi berdasarkan kemungkinan tuh yang sudah terinfeksi ya, kira-kira udah punya kekebalan tubuh terhadap COVID, terus dibandingkan dengan kematian COVID kita saat ini yang di 2000-an, itu sebenarnya Jakarta kemungkinan orang sudah terinfeksi COVID itu sekitar 170 ribuan. Wow. Nah, dan Jakarta bisa menemukan konsisten sepertiganya, itu menurutku suatu hal yang prestasi sebenarnya. Jadi kalau surveillance itu sistemnya adalah ketika kita menemukan kasus banyak itu kita ada sisi baiknya juga karena kita tahu betul kondisi di lapangan tuh masih seperti apa. Tapi yang nggak boleh kita biarkan, kita nggak ada rekomendasi yang cukup tajam yang nantinya bisa untuk memutus mata rantai penularan itu. Karena surveillance itu kan detect, prevent, respond. Tentunya di prevent-nya ini kita harus ada rekomendasi, kesimpulan untuk rekomendasi kebijakan, itu endingnya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu kaget dengan jumlah kasus DKI yang 50 ribu, karena estimasinya kemungkinan sudah 150 ribu. Kemungkinan, berarti berdasarkan prediksi surveillance bahwa orang yang tertular di DKI sudah 170 ribu orang. Iya, sekitar 170 ribu. Wow. Dan kita bisa menemukan sepertiganya, kita bisa containment. Itu sebenarnya sudah cukup baik sih, teman-teman bekerja keras untuk menemukan kasus-kasus tersebut gitu. Dan per hari ini, nah ini juga agak menarik nih. Dulu waktu awal-awal kasus kan semua orang pengen punya mesin tes PCR gitu ya. Ada, maksudnya semua negara berebut gitu. Jakarta bisa sampai 4 kali itu berarti usahanya keras sekali, Dok. Iya, itu luar biasa sih kerja keras dari tim laboratorium ya. Jadi kita itu yang namanya public-private partnership tuh benar-benar dilakukan banget karena di Jakarta ini kan juga banyak segmen orang-orang yang menengah ke atas yang sebenarnya mereka mampu. Jadi dari sekarang yang kemampuan lab Jakarta sekitar hampir 11.000 PCR per hari, dengan di awal kita hanya mengandalkan Litbangkes di awal Maret itu hanya sekitar 200-an per hari, itu lonjakannya luar biasa banget. Jadi kita itu pun kita nggak puas dengan 11.000 ini. Kenapa? Karena dari 11.000 ini kan banyaknya laboratorium swasta. Dari 57 lab itu kan mayoritas swasta, yang lab pemerintah cuma 10. Yang lab pemerintah yang bisa menerima sampel tracing itu hanya sekitar 3.000 sampai 3.500 sejujurnya. Nah, kita di challenge biar bisa 10.000. Nah, jadi kita masih terus berusaha meningkatkan karena saat ini kita benar-benar prioritaskan banget untuk pemeriksaan PCR dengan kontak tracing. Jadi kita udah nggak ada active case finding lagi karena active case kita aja sehari udah per hari ini udah 11.000 lebih gitu kan. Nah, jadi kita memang manfaatkan untuk kontak tracing. Disitulah positivity rate kita tinggi. Karena pasti peluang orang yang untuk jadi positif lebih tinggi dong karena dia kontak erat. Tracing, iya betul. Iya gitu. Tapi kan Dok, ini pertanyaan tes kita sudah sesuai standar WHO ya. Tadi ada 11.000 kolaborasi sama swasta gitu ya. Tapi kan tracingnya terakhir kalau nggak salah di TV kemarin Pak Gup juga sempat bilang kita cuma 1:6. Sedangkan WHO itu kan 1:30 gitu ya. Mungkin ini kan PR selanjutnya nih. PR selanjutnya setelah tes sesuai standar, berarti kan tinggal tracing sesuai standar gitu ya. Ada ini nggak Dok? Maksudnya kenapa sih gitu? Ada yang Oke. Sebenarnya ini terkait dengan pencatatan pelaporan juga sih. Memang kita lagi proses untuk lebih membuat ini menjadi tidak manual. Selama ini kita dapat laporan manual saja dari puskesmas bahwa berapa sih yang dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi nanti kalau kita melakukan bridging dengan beberapa aplikasi tracing, kita bisa tahu exactly berapa sih angkanya gitu. Nah, terus selama ini memang 1:6 karena itu yang dilakukan PCR. Tetapi sebenarnya kalau berdasarkan standar WHO itu memang rata-rata kan di 5 sampai 90-an dan mediannya di 36 sebenarnya. Tapi itu sebenarnya melakukan isolasinya, artinya containmentnya, bukan PCR. Belum tentu semua diperiksa PCR. Belum tentu semuanya harus dites PCR. Artinya kalau ada satu orang positif, kita harus cari minimal
36 orang kontak erat. Yang 36 orang kontak erat itu harus karantina. Karena dia sehat ya. Belum tentu dia harus di PCR. Belum tentu gitu. Kenapa belum tentu, Dok? Ya. Maksudnya kalau yang aman kan tentunya dia harus dites langsung kan gitu. Ya. 36-nya dites langsung gitu. Ya, itu balik lagi dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing, apakah memang memungkinkan untuk melakukan PCR kepada seluruh kontak eratnya seperti itu. Tapi yang bagus sih memang sebenarnya bisa dilakukan semua gitu. Kurang lebih gitu. Tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya saya kena positif gitu ya. Berarti kan saya harus menceritakan 36 orang yang saya temui. Ya, gitu minimal. Iya benar. Gitu kan. Nah, rata-rata yang positif itu gitu nggak? Maksud saya ada nggak kendalanya? Maksudnya kan kadang-kadang saya cuma ingat siapa aja ya, paling di kantor saya ketemu 4 orang, di rumah saya ketemu istri paling gitu kan, terus sama siapa lagi gitu kan, rata-rata gitu nggak sih? Iya benar. Makanya cuma sampai 6 gitu, nggak nyampe 30 gitu. Oke, banyak sih kendala yang dihadapin teman-teman di lapangan, kayak misalnya ada yang denial, ada yang udah dikasih bukti positif pun dia masih merasa nggak mau. Nah itu makanya sangat banyak banget kendala teman-teman di lapangan untuk bisa melakukan tracing gitu. Nah jadi apalagi kalau misalnya mungkin suasana mood dari orang yang positif itu lagi kurang enak, sehingga dia benar-benar lupa dia ngapain aja sih di katakanlah 6-10 hari ke belakang. Itu akan susah melakukan pelacakannya. Tapi minimal banget teman-teman di puskesmas itu kan pasti melakukan PCR ke seluruh kontak erat yang dekat ya. Definisi kontak erat itu lebih dari 15 menit. Jadi di rumahnya itu terutama. Gitu. Dan juga tempat kerja gitu. Tadi kontak erat itu adalah orang yang minimal 15 menit ketemu gitu ya. 15 menit intens, malah kalau tanpa masker pun itu juga lebih erat lagi gitu. Minimal 15 menit sih, jaraknya 1-2 meter seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita ketemu di tempat publik gitu ya, misalnya di lapangan parkir ngobrol 15 menit atau setengah jam tapi jaraknya jauh gitu, itu nggak termasuk kontak erat gitu? Enggak. Tapi kalau kita duduk di ruangan kerja satu ruangan gitu di lebih dari 15 menit dengan masker aja masih kontak erat, apalagi kalau kita buka masker ya, gitu. Betul. Apalagi kalau kita ada di indoor gitu. Jadi ruangannya AC, terus ventilasinya kurang baik, jadi poor ventilation tuh bahkan dari WHO hipotesisnya tuh juga bisa airborne. Jadi, karena ventilasinya buruk tadi gitu ya. Ventilasinya buruk. Jadi pada lokasi yang indoor dengan ventilasi buruk atau banyak mengeluarkan suara seperti pada paduan suara dan lain sebagainya, itu bisa airborne. Artinya partikelnya itu bisa melayang-layang di udara dan lebih lama, nggak pakai mekanisme droplet. Kalau droplet itu kan ada perantara dari tangan kita ke mata, ke hidung, ke mulut, masuk ke dalam tubuh. Itu kan droplet ya. Droplet itu. Jadi dia karena partikelnya besar, turun secara gravitasi ke permukaan, ke gadget kita, gitu kan. Tapi kalau airborne bisa langsung terhirup ke saluran pernapasan, gitu, karena kumannya ada di udara gitu. Menetap. Makanya itu yang terjadi klaster perkantoran gitu ya? Ya, itu salah satunya tuh. Karena ventilasinya kurang baik. Kita temukan ada beberapa klaster yang dia satu ruangan ada sekian belas orang positif, gitu. Atau satu lantai ada sekian puluh orang. Nah, itu kemungkinan besar rapat atau klaster rapat. Itu juga ada yang menyebar sehingga memang hipotesis terkait dengan poor ventilation dan airborne transmission di tempat tertutup tuh sangat banget mungkin ada. Jadi gitu. Sebenarnya yang kayak kemarin sempat ramai kan, yang di Korea ada orang yang duduk di bawah AC, terus dia menyebarkan ke berapa puluh orang di kafe tersebut gitu. Betul. Dan itu di Jakarta juga ada yang kayak gitu ya. Maksudnya di kantor dia duduk rapat, terus dia menyebarkan ke teman-teman kantornya gitu. Ya ada klaster seperti itu. Walaupun jadi gini, biasa kita gini, kalau di kantor itu yang positif ada yang positif kan kita langsung tracing kantor sama rumah. Ya betul. Di kantornya kalau seandainya nggak ada lagi yang positif, hampir mungkin dia dapatnya dari
keluarga atau komunitas. Tetapi kalau di kantornya satu ruangan itu banyak yang positif, itu kemungkinan besar dapatnya dari kantor. Gitu. Dan banyaklah kita mengumpulkan beberapa data, misalnya kayak ada kecurigaan apakah ada kemungkinan tertular di KRL, karena memang beberapa yang positif itu ada potensi penularan dari KRL atau transportasi publik gitu? Ya, transportasi publik gitu. Wow, ini soalnya Jakarta itu kan sangat ini dengan transportasi publik, perkantoran dan segala macam gitu. Jadi kalau highlight sebentar teman-teman yang lagi dengerin, jadi sebenarnya tadi Dokter Bila sempat cerita bahwa Juni itu sudah ada 40-60 kasus per hari, udah flat, lalu kita buka ekonomi kembali, transisi, dari situ mulai banyak active case finding dan udah mulai banyak ketemu kasus per 1000. Tapi Dokter Bila bilang jangan kaget juga karena prediksi surveillance itu sudah banyak, gitu, sudah banyak yang kena. Jadi, nah, lalu kan sebenarnya gini. Mungkin kalau misalnya kita kemarin sempat dengar cerita bahwa rumah sakit banyak dokter tenaga kesehatan yang berguguran gitu ya, baik itu positif, baik itu meninggal dunia gitu. Dan sebenarnya kondisi di medan perang itu di rumah sakit itu sekarang seperti apa sih, Dok? Oke. Jadi seiring dengan penambahan kasus, kita kan sekarang kondisi di pertengahan September ini kan mirip seperti pertengahan April ya, waktu itu puncak-puncak tersulit kita, banyak kasus yang meninggal karena memang waktu itu juga kita prosesnya masih penyiapan rumah sakit kan, fasilitas kesehatan. Sampai sekarang sudah punya 67 rumah sakit rujukan dan itu linear dengan kasus, artinya kita juga harus melihat indikator dari fatality rate-nya, case fatality rate gitu. Dengan kita menemukan kasus yang di awal sedini mungkin, kondisi tanpa gejala atau ringan, kita sudah bisa mengantarkan orang tersebut ke perawatan medis, minimal dia isolasi di rumah dipantau puskesmas, atau dia dibawa ke Wisma Atlet. Nah, karena kondisinya COVID ini kan unpredictable disease, dan benar-benar virusnya bisa bikin penumpukan cairan di paru dan akhirnya bahkan ventilator pun belum tentu bisa menyelamatkan. Wow. Jadi bayangin kalau di Jakarta kita testingnya rendah gitu kan, terus akhirnya nanti lebih banyak orang yang sudah kondisinya sedang berat masuk ke rumah sakit, pastinya rumah sakit kita kolaps karena kurang SDM, kurang ventilator dan lain sebagainya, dan ditambah juga banyak tentunya nakes yang meninggal, pasien-pasien meninggal. Jadi di Jakarta ini alhamdulillah karena jumlahnya kasusnya banyak dan meninggalnya stabil ya saat ini ya di belasan ya, rata-rata 10-20. Jadi fatality rate-nya rendah. Kita nggak bisa patokan kesembuhan karena kalau kesembuhan itu kan kasus banyak ya pasti yang sembuh banyak juga lah ya. Gitu. Jadi tetap patokan kita bagaimana angka kasus meninggalnya seperti itu. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah berapa orang yang meninggal di Jakarta gitu ya. Karena kalau banyak yang meninggal tandanya banyak yang nggak bisa diselamatkan sama rumah sakit gitu. Dan untungnya data kematian protap COVID kita tuh sangat baik ya dari Dinas Kehutanan Pemakaman. Jadi itu juga salah satunya yang membuat kemarin Pak Gubernur mungkin menarik rem darurat, salah satunya juga karena kematian protap COVID-nya juga tinggi. Karena memang sesuai definisi pedoman revisi 5 yang baru, itu kematian pada yang belum sempat dilakukan swab, tapi klinisnya pneumonia berat dan DPJP atau dokter perawatnya itu yakin, itu masuk ke kematian protap COVID. Jadi definisi itu yang membuat jadi dokter-dokter juga di rumah sakit jadinya lebih aware lagi terkait dengan kemungkinan kematian yang belum dilakukan PCR. Gitu. Dan itu kan sempat heboh ya, maksud saya kan yang memutuskan untuk dia di protap COVID dan segala macam itu kan pasti dokter yang melihat kondisi klinisnya gitu ya. Bukan dengan ya gosip-gosip gitu dan segala macam gitu kan. Apakah itu jadi kendala, Dok? Maksud saya orang-orang yang dengan pengetahuan yang kurang tepat gitu ya,
sehingga akhirnya menganggap virus ini baik-baik saja, tidak semengerikan itu jadi kendala juga nggak pada saat proses tracing atau tes dan segala macamnya di Jakarta? Ya, Mas Angga, jadi tuh bener banget. Jadi stigmatisasi COVID di masyarakat ini masih tinggi. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan, kenapa harus malu sih ya sakit COVID? Dia kan bukan berdasarkan perilaku yang buruk. Betul. Sebenarnya gitu kan, maksudnya siapapun kita bisa kena, karena ini penyakit yang menular lewat udara gitu kan, airborne dan droplet. Jadi stigmatisasi masih tinggi. Lalu juga adanya hoax bahwa ini adalah komersialisasi petugas kesehatan, atau ini hanya konspirasi settingan. Bahkan teman kita di puskesmas ada yang banyak yang di SMS warga, katanya puskesmas itu kan kalau dapat satu kasus positif itu dapat 10 juta. Jadi saya nggak percaya sama Anda kayak gitu. Silakan Anda bisa menipu yang lain tapi tidak menipu saya dan keluarga saya. Jadi kayak wow. Jadi itu kendalanya sehingga benar-benar agak sulit. Nah, termasuk tadi yang stigma protap COVID itu juga DKI Jakarta juga ketularan dari daerah lain itu. Kalau kita lihat sejarahnya itu sebenarnya terjadi di provinsi lain. Di mana Jakarta tuh dulu belum ada ya. April Mei dengan kasus kematian di Jakarta yang luar biasa dan protap COVID-nya juga sangat tinggi. Kita nggak pernah yang namanya keluarga nolak pas dokter udah bilang ini kemungkinan kuat COVID, kecurigaan kuat COVID, protap COVID, tuh nggak ada yang nolak keluarga. Begitu ada di provinsi lain, penjemputan jenazah paksa, keluarga marah dan lain sebagainya, merembet juga ke Jakarta. Akhirnya sempat di bulan-bulan kemarin Agustus tuh udah mulai Agustus. Ada dong di Jakarta kasus begitu. Ada, dan tentunya kita butuh dukungan dari lintas sektor juga ya, pengamanan, polsek, segala macam untuk membuat suasana yang kondusif dan akhirnya keluarga bisa menerima. Wow, itu apa ya? Apa mungkin nggak, teman-teman juga nggak pernah dengar ceritanya ya, maksudnya bahwa hoax atau kisah-kisah yang teman-teman dengar dan teman-teman sebarkan yang nggak benar itu tidak membantu pengendalian virus ya dok ya, malah tambah parah gitu ya. Orang yang tadinya nggak tahu gitu, tadinya nggak mau nolak keluarganya dimakamin protap COVID, sekarang jadinya mau menolak gitu karena ngerasa dapat informasi yang wah gitu ya, jadinya nolak gitu. Intinya sih pokoknya di era pandemi ini teman-teman harus tahu bahwa ini tuh nggak 100 tahun sekali ada. Terakhir tuh kita pandemi itu flu Spanyol 1915 dan itu 1,5 juta masyarakat Indonesia meninggal. 1,5 juta masyarakat Indonesia meninggal. Dan itu ada 3 puncak. Jadi kalau sekarang kita di Jakarta baru mau menuju puncak kedua, ya masih panjang lah. Jangan berpikir, maksudnya kita berusaha secepat mungkin menuntaskan pandemi ini, tapi kita harus maraton bukan sprint. Jadi harus jaga stamina banget. Nah, dan kita nih sekarang berada di era pandemi ini, dan kita ibaratnya orang-orang terpilih lah yang harus survive. Jadi kita nggak boleh saling pesimis, tapi tentunya harus saling optimis. Jadi kalau ada sesuatu yang berita yang nggak jelas, kita mendingan forward secara pribadi ke orang yang kira-kira tahu jawabannya, ini hoax atau bukan. Jangan kita tanyakan di grup misalnya seperti itu, nanti makin melebar dan lain sebagainya. Karena di era pandemi ini udah diprediksi dari awal oleh para ahli akan banyak orang-orang yang menganggap dirinya kompeten untuk menjawab atau merasa ahli. Itu yang paling gawat pandemi. Nah, jadi harus memfilter sumber yang terpercaya. Jadi kalau teman-teman semua, kalau boleh ya follow akunnya Dinkes DKI Jakarta, insya Allah informasinya benar. Dan kalau nggak salah teman-teman, Dokter Nabila ini salah satu dokter selebgram. Nah, aduh, apa itu? karena ada banyak teman saya dok, enggak ini serius, ada banyak teman saya yang juga ternyata kalau Dokter Nabila, karena Dokter Nabila katanya sering kasih tips, kasih berita-berita tentang COVID di Jakarta, situasi dan segala macam. Jadi beberapa teman yang udah bilang, iya nih saya juga follow Dokter Nabila. Nah nanti mungkin bisa cek di Dinkes DKI. Nanti kalau ada Dokter Nabila silahkan di follow buat dapat informasi yang tepat. Dan follow Cerita Orang Dalam juga. Siap. Nah itu dok. Nah maksudnya gini. Nah terus kan gini, kondisi hari ini kan
Jakarta PSBB pernah PSBB total, PSBB transisi. Saya nggak mau bahas politiknya lah gitu, tentang PSBB rem darurat gitu ya. Cuma apakah memang benar tenaga kesehatan ini butuh rem darurat gitu untuk ngerem laju penularan dan lain-lain gitu. Oke, di awal kan kita pakai teori ya untuk memperkirakan puncak kasus. Di Jakarta kita prediksi puncak kasusnya itu adalah awal Mei. Tapi ternyata waktu itu kita puncak kasusnya di pertengahan April, jadi maju lebih awal. Saya rasa ini ada hubungannya juga dengan sikap di awal yang cepat yang dilakukan oleh Pak Gubernur di 15 Maret untuk work from home, school from home gitu kan. Ini bagus banget, ibaratnya seperti itu. Nah sekarang dengan berdasarkan data kita, data surveillance kita dari awal Maret, itu kita bisa membuat prediksi angka kasus dari 1 September sampai 31 Desember. Kita bikin prediksi tersebut, lalu kira-kira berdasarkan proporsi pasien kita selama ini, berapa yang tanpa gejala, berapa yang akan ringan, sedang, berat, kritis. Dari situ kita punya angka pastinya per hari sampai 31 Desember. Jadi kita tahu nanti ini yang bakal masuk rumah sakit kondisinya yang sedang berat, lalu yang akan masuk ICU yang kritis. Nah itu kalau kita prediksi dengan kondisi tempat tidur existing yang sekarang ada di Jakarta, itu 17 September akan penuh. 17 September akan penuh. Iya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi memang kita butuh waktu untuk mengekspand itu, karena tempat tidur cukup aja tidak cukup, karena harus ada nakesnya. Itu yang paling penting. Dan ya untuk melakukan expand itu yang saya dengar sih nakes ini masih sangat sulit untuk dicari, karena juga kita aja DKI Jakarta itu banyak dibantu oleh nakes dari luar Jakarta juga. Banyak yang mendaftar sebagai relawan. Artinya banyak aspek yang harus dipersiapkan, dan jangan sampai kita juga jadinya malah mengorbankan nyawa, karena kan dokter juga di Jakarta aja dokter itu udah 13 yang meninggal, dan nakesnya itu yang meninggal ada sekitar 20-an gitu, seperti itu. Angka yang kalau dibandingkan provinsi lain nggak sebesar provinsi lain ya sebenarnya, ada provinsi yang mungkin lebih besar, cuma tetap itu nggak boleh dinilai hanya sebatas cuma segitu, karena kan tenaga kesehatan itu kan secara pekerjaan hari-harinya kan 7x24 jamnya kan sebenarnya untuk masyarakat juga ya. Jadi ketika ada satu dokter spesialis meninggal, itu negara rugi sebenarnya. Betul. Karena pelayanan yang biasa mereka berikan untuk masyarakat jadi tidak dapat diberikan kembali. Dan ilmu yang didapat sebagai nakes itu kan bukan yang sehari 2 hari di. Kalau pengadaan tempat tidur kan kita bisa 1 minggu bisa 100 bisa 1000 gitu ya. Pengadaan tempat tidur. Tapi kan kalau dokter itu tidak bisa dalam seminggu kita dapat 100 dokter, 200 dokter kan gitu ya. Iya betul. Dia ada puluhan tahun belajar gitu. Kuliah dokteran aja berapa? 5 tahun? Dokter itu minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun baru kuliahnya. Baru gitu. Dokter umumnya, belum pengabdiannya dan lain sebagainya. Spesialis gitu dan makanya time out. Kalau bahasanya mungkin bisa dibilang PSBB itu kayak time out ya buat teman-teman nakes, buat stop penularannya, ngatur strategi lagi dari awal, bagi tenaga gitu supaya angka tuh nggak terus-terusan menanjak gitu. Jadi PSBB itu kan prinsipnya membatasi pergerakan orang. Jadi kita harapkan transmisi penyakitnya itu akan menurun, sehingga jumlah orang yang sakit itu nggak bersamaan gitu, nggak langsung. Dia akan terjadi perlambatan penambahan kasus. Itu at least minimal flat curve-nya tuh, kurva penyakitnya tuh flat. Nah di situ kita bisa persiapan, expand segala macam tempat tidur. Kita juga nggak boleh terbuai juga, khawatir ada puncak ketiga dan lain sebagainya. Jadi tetap harus persiapan. Nah itu waktu kita untuk bernapas sejenak, ibaratnya seperti itu. Gitu. Jadi sekalian teman-teman juga merasa bahwa ini memang belum aman, Jakarta belum aman, dan nggak boleh menyepelekan COVID. Karena ini kan tugas bersama, kerja keras kita bersama gitu. Ketika ada 1, 2, 3 orang melanggar, akibatnya orang yang udah benar-benar eman-eman banget nggak keluar rumah, udah benar-benar menjaga protokol kesehatan banget, jadi ikut terdampak.
Gitu. Jadi harus saling mengingatkan sih sebenarnya intinya. Karena sebenarnya inti dari kan gini, kalau ini sih bukan obrolan saya, ini apa yang saya pikir gitu ya. Kalau waktu dulu flu burung kan penularannya kan burung ya, sangat mudah karena tinggal bunuh burungnya kan gitu. Kalau sekarang COVID ini yang bawa kan manusia ya, kan nggak mungkin kita bunuh manusianya kan gitu. Iya benar, karena flu burung itu kan penyakit dari hewan ke manusia penularannya, belum ada bukti dari manusia ke manusia, jadi memang lebih mudah untuk kita memutus mata rantai penularannya berarti itu. Itu kan memusnahkan unggasnya kan gitu. Kalau ini kan caranya adalah supaya nggak ketularan, bukan manusianya yang kita hilangkan, tapi manusianya harus jaga diri gitu ya. Kalau nggak harus nongkrong, please lah jangan nongkrong. Saya kalau buka Instagram itu kadang-kadang sebel juga gitu, pada nongkrong, pada foto-foto nggak pakai masker dan segala macamnya, karena kan kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang di tempat tongkrongan itu semuanya amankah atau enggak gitu. Dengar cerita juga bahwa ada yang habis liburan dari luar kota pulang ke Jakarta jadinya positif gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Memang kita temukan beberapa klaster tuh karena habis long weekend, riwayat perjalanan dari luar kota. Makanya saya selalu ingetin teman-teman yang grup lintas provinsi, ingat analogi buah semangka. Jadi jangan terlalu pede dengan zona hijau. Jadi luarnya hijau, dalamnya bisa jadi merah. Karena emang teman-teman nggak ngelakuin testing. Jadi kita harus berpikir bahwa ini COVID ini ancaman di global. Bahkan dimanapun kita berada, di belahan Indonesia manapun, di belahan dunia manapun, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan benar-benar harus hati-hati banget terjadi pingpong. Jadi benar-benar kita di Jakarta misalnya udah strict gitu kan, terus nanti banyak yang mungkin mudik keluar, akhirnya di sana terjadi klaster lagi, ntar balik ke Jakarta lagi, jadi nggak kelar-kelar pandeminya. Jadi harus kompak, memang penanganannya itu harus kompak di seluruh daerah, pusat daerah tuh harus kompak gitu. Nah, ini mungkin pernyataan pernah ada rasa ini nggak tuh, sirik gitu ya, sirik iri gitu. Lihat Italia dulu parah sekali, terus sekarang dia udah kasusnya udah sedikit gitu. Di Wuhan kemarin saya lihat dia udah mulai ada yang party gitu ya, karena udah berapa lama kasusnya nol. Lalu di Vietnam gitu, Korea Selatan juga gitu udah mulai turun gitu. Apa sih dok yang nggak ada di Indonesia dok? Bukan Indonesia, yang nggak ada di Jakarta gitu? Ya sebenarnya kan itu semua seberapa agresif kita melakukan respon di awal, gitu. Jadi kalau memang opsi misalnya di awal itu kita bisa benar-benar total lockdown misalnya seperti itu ya akan lebih baik, karena benar-benar pergerakan orang tuh dibatasin keluar masuknya gitu seperti itu. Jadi kita harus strategi lebih aktif, dan yang paling penting adalah testing. Jadi yang seperti Pak Gubernur juga selalu bilang, jangan kita takut rumah sakit kita penuh, akhirnya kita tuh ngurangin testing. Itu juga nggak boleh. Jadi benar-benar testing itu ibarat kata mata-mata kita, senjata kita untuk mendiagnosis sesuatu. Kalau nggak dites ya nggak bakalan kedetek gitu kan. Jadi kunci dari negara-negara lain itu adalah selain mereka memang agresif melakukan lockdown dengan militer ya, penjagaan militer, juga mereka melakukan testing yang luar biasa masif. Dan itu dilakukan tidak jomplang antara satu wilayah dengan wilayah lain, benar-benar rata gitu ya, semuanya punya, ibarat kata semuanya punya semangat menuntaskan pandemi yang sama. Jangan hanya sebagian daerah aja itu semangat luar biasa, daerah lain santai kayak gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Dan tadi menarik tuh Mas Angga tentang orang banyak banget masih nongkrong-nongkrong. Iya. Kalau menurut saya sih mungkin karena jiwa empatinya masih kurang. Kalau kita punya jiwa empati, kalau di kedokteran itu kan kita belajar ada empati ya, gitu sebenarnya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain. Jadi kalau kita empati, kita bisa merasakan kalau kita jadi dia. Nah mungkin teman-teman nih ya, terutama anak-anak muda harus bisa merasakan. Misalnya gini, ada orang yang dia itu bapak ibunya meninggal karena COVID. Kita harus bisa bayangkan kita menjadi dia. Gimana ya nanti kalau orang tua kita meninggal karena COVID? Atau misalnya ada anak muda
meninggal karena COVID, kita juga bisa membayangkan, wah kalau saya meninggal karena COVID gimana ya. Jadi ibaratnya tuh nggak mengabaikan ini gitu, karena memang kita melawan sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Iya, kalau kelihatan sih gampang. Jadi karena ini adalah pertarungan yang dia kecepatannya cepat, berlarinya cepat, kita masih di belakang terus udah gitu belum tahu persis kebandelannya gimana nih karakteristiknya. Terus juga dia juga banyak nggak kelihatan gitu lebih tepatnya. Ya. Jadi kadang kita menyepelekan gitu. Betul. Itu yang benar-benar bahaya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berpikir, nanti kalau ketularan juga saya bakal sembuh. Tahu dari mana ya kan? Karena di usia 20-50 walaupun sehat bugar itu tetap ada yang meninggal juga. Dan kita nggak mau kan jadi satu dari 1000 orang yang meninggal itu misalnya. Dan itu kan random ya dok, maksudnya gini. Ya terhadap komorbid betul. Dia memberikan efek yang lebih parah gitu ya. Terhadap komorbid itu teman-teman orang yang ada penyakit penyerta, misalnya ada diabetes, jantung dan lain-lain, kanker dan segala macam. Tapi kan kalau orang yang sehat tidak punya komorbid juga itu kan kayak random aja kan. Si A yang kayaknya nggak sakit apapun begitu kena ternyata dia parah banget loh gitu. Ya, jadi memang kalau kita dari data DKI itu kita bisa melihat bahwa kemungkinan meninggal itu banyak pada usia di atas 50 tahun. Kalau dari segi usia, laki-laki itu lebih banyak 1,5 kali lipat lah. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-laki, terus di atas 50 tahun, lalu dia juga ada yang jelas kalau pneumonia juga ya, ada sesak gitu radang paru. Dan dia ada penyakit penyerta paling banyak hipertensi. Nah sekarang hipertensi di Indonesia itu udah mundur, di usia 30-an udah bisa hipertensi juga. Jadi hipertensi paling tinggi, terus kencing manis, terus jantung, dan jantung ini juga kan, dan kencing manis, anak-anak muda udah bisa kena juga. Ada penyakit jantung bawaan. Kopi, PPOK, rokok, perokok juga itu lebih berbahaya. Artinya sebenarnya sih momen pandemi ini bisa kita gunakan juga untuk campaign hidup sehat. Jadi bagaimana kita melakukan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang paling penting tuh cerdik. Kalau kita di kesehatan punya kependekannya cerdik, Mas Angga. Jadi C itu cek kesehatan berkala. Terus E, enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga. Jadi kita walaupun lagi pandemi tetap di rumah, tetap olahraga gitu. D itu diet yang seimbang, artinya makan kita harus bergizi, ada sayur, buah gitu. Terus I itu istirahat cukup. Jadi kita tetap harus minimal tidur 7-8 jam sehari. Terus K itu kelola stres. Jadi udah banyak penelitian bahwa bagaimana kalau kita stres itu akan menurunkan imunitas. Nah jadi kita tetap harus bisa relax, melakukan hobi atau kesenangan masing-masing, tapi tentunya tidak melanggar protokol kesehatan. Betul, itu yang paling penting. Protokol. Ya, dan kita nggak stres sehingga kita bisa meningkatkan imunitas kita juga. Jadi kita nggak gampang sakit gitu. Wah, ini tuh ini sudah hampir 1 jam ngobrol sama Dokter Bila, dan memang kayaknya kalau bahas COVID itu tidak akan karena ini sesuatu hal yang baru, dan yang paling penting sebenarnya butuh kerjasama sama teman-teman semua gitu, baik yang dengerin juga. Nah terakhir dok, maksudnya harapan dokter nih sama orang-orang yang saat ini ngerasa kalau COVID itu tidak nyata lah gitu. Mereka nongkrong, mereka jalan, main kemana, silaturahmi ke keluarganya tanpa mikirin kondisi kesehatan keluarga gitu. Apa sih sebagai orang yang sehari-hari gitu dari awal pandemi, dari tadi tanggal 7 Januari gitu, dari bulan Januari itu ngelihat COVID gitu. Ya. Oke, kita harus berpikir yang terburuk, intinya kayak gitu. Jadi kita jangan spekulasi, karena sebagian saya lihat orang yang ngelancong keluar kota segala macam itu benar-benar menganggap bahwa saya nggak akan ketularan, gitu. Risiko penularan juga kecil. Tapi teman-teman udah banyak contoh, apalagi kita emang paling banyak itu kluster pertama keluarga. Artinya memang penularan di dalam keluarga itu tinggi. Lalu yang kedua adalah perkantoran. Jadi kita merasa kadang teman kita
itu sehat-sehat aja. Tapi sekarang kita nggak boleh menganggap orang yang ada di sekitar kita itu sehat begitu aja. Karena banyak kasus positif ditemukan kalau di Jakarta 50% bener-bener nggak ada gejala. Udah sampai ditanya, yakin nggak pernah batuk pilek? Enggak. Jadi, tapi mereka karena ngomong, kadang muncrat-muncrat gitu ya kalau nggak pakai masker kan. Terus bersin gitu nggak sengaja. Ya pokoknya kalau nggak ada gejala tuh lebih ke arah ngomong sama napas ya kayak gitu. Jadi nularin gitu. Jadi teman-teman sekarang harus berpikir COVID itu ada di sekitar kita. Kita nggak boleh spekulasi. Bayangin kalau kita jadi orang yang penderita COVID dan amit-amit kita sampai meninggal, itu kan kayak membuang nyawa sia-sia ya sebenarnya ya. Itu jadi kita harus berusaha dan kita harus empati dengan orang-orang yang ditinggalkan keluarga, terutama orang tuanya ditinggalkan karena memang mereka punya faktor yang tadi saya sampaikan, kemungkinan meninggal lebih tinggi. Nah, tentunya mereka perlu kita jaga dengan cara ya, jangan kalau kita punya orang tua justru malah kita ajak jalan-jalan keluar segala macam. Justru kita harus bikin mereka nyaman, aman. Kita gitu ya, yang bekerja di luar nyampe rumah langsung ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir diri kita aman, orang aman. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, mantap kan? Tuh. Jadi teman-teman, kalau pun di kantor gitu ya, karena ketemu gebetan, kan kita nggak pernah tahu ya orang yang kita incar itu kalau sebelumnya ketemu siapa. Jangan-jangan dia ketemu gebetannya yang lain, dia kena COVID. Aduh, susah itu di trackingnya nanti. Pasti nggak jujur tuh, pasti nggak jujur. Kamu ketemu siapa? Ayo. Kamu ketularan dari mana ya kira-kira ya? Nah, itu bisa pasti nggak jujur tuh. Karena kalau jujur bisa gawat. Oke, terima kasih Dokter Bila. Sama-sama. Semoga tetap semangat menghadapi pandemi yang kayaknya masih akan panjang perjalanan kita. Harus tetap semangat. Tapi teman-teman tolong bantu ya, biar saya nggak terlalu capek-capek banget gitu kerjanya. Dengan menjaga protokol kesehatan. Betul. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, kalau bisa ada di ruangan yang ventilasinya bagus. Tadi sehat, jangan merokok, diet harus seimbang gitu ya, betul. Jangan stres. Itu kuncinya supaya kita bisa nyelesain COVID ini sama-sama. Terima kasih, selamat hari gini. Terima kasih Dok.